Selamat datang dalam pembelajaran kita saat ini, materi kelas 4, tematik IPA semester 1 bersama Mr. Yules. Kita sedang mempelajari bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagian dan fungsi tubuh pada mamalia, pada burung, pada reptil. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian dan fungsi tubuh pada hewan amfibi. Hewan amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan perairan. Contoh hewan amfibi adalah katak. Bagian tubuh pada katak antara lain: ada mata untuk melihat, kulit yang basah dan licin membantu proses memperoleh oksigen pada katak ketika di air, kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan untuk membantu katak melompat, kaki depan selaput renang untuk membantu katak berenang, dan gendang telinga untuk mendengar. Siklus hidup katak dan cara bertahan hidup pada katak. Pertama, katak dewasa akan bertelur. Kemudian telurnya akan menjadi berudu, lalu berudu berkaki 2, kemudian berudu berkaki 4, lalu akan menjadi katak muda dan akan kembali menjadi katak dewasa. Untuk proses pernapasan dan siklus hidup dari katak yang lebih jelas, kalian dapat menyaksikan video berikut yang diambil dari Halo Edukasi. Tahap pertama, metamorfosis katak adalah bertelur. Katak betina bisa bertelur hingga 4.000 telur sekaligus. Wow, banyak sekali. Proses ini biasa dilakukan di perairan yang tenang, di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman. Telur katak sangat basah dan lembut, sehingga mereka harus segera diletakkan di perairan atau tempat yang sangat basah. Bagi banyak spesies katak, memang umum jika mereka meninggalkan telur-telurnya berkembang sendiri. Namun, untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi mulai matang dan menetas, sehingga keluar seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong atau larva. Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Ketika baru menetas selama 1 atau 2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak. Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan. Setelah gizi yang telah didapatkan dari cangkang sudah cukup, mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya. Cebong hidup di dalam air, sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas. Namun dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar ia nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak. Karena banyak kecebong adalah herbivora, pada umumnya mereka akan makan alga dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ketika mereka mulai tumbuh, kaki belakang mereka mulai berkembang. Selama badan mereka mulai memanjang, tentunya keperluan gizi mereka mulai bertambah, sehingga mereka mulai memakan tanam-tanaman dan serangga. Kemudian, kaki depan mereka akan mulai berkembang dan ekor mereka menyusut. Insang mereka tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum ia menjadi katak muda. Tahap ketiga, yaitu katak muda. Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak sebagai makanan, katak muda tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda lompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa. Tahap keempat, katak dewasa. Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh. Mereka juga akan mulai makan serangga yang ditemukannya di daratan. Tidak lagi makan tumbuh-tumbuhan di air. Setelah tahap ini,
ia akan mengulang siklus hidupnya lagi dari pembiakan. Katak dewasa sangat berbeda dengan katak muda. Tak hanya terlihat dari ukurannya, namun ada beberapa fitur tubuh yang membedakan seekor katak dewasa dan katak muda. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis katak. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jika kalian tidak mengerti, silakan nonton dari awal lagi hingga mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada guru kalian. Semangat terus tetap di rumah untuk menjaga kesehatan selama pandemi. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.